Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul konsep efisiensi koperasi. Pertama-tama perkenalkan dari saya, Kavita Risang Putri Santoso, NPM 23200-457. Setelahnya teman saya Yusuf Arwindi, PM 232 00459. Saya Abiza, NPM 23200-448. Saya Nisa Lintang Sebuah Asri, NPM 23200-455. Saya Fitra Dana, NPM 23200-464. selanjutnya yaitu submateri pembahasan. 1. Model maksimalisasi keuntungan, 2. Jenis koperasi, 3. Efisiensi koperasi yang terintegrasi, 4. Kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar, 5. Koperasi dalam rantai tata niaga, yang keenam, sasaran integrasi vertikal melalui koperasi, 7. Sikap terhadap kebijakan harga koperasi. Model maksimalisasi keuntungan. Pengertian. Model maksimalisasi keuntungan adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan dapat mencapai laba maksimal dengan menggunakan berbagai pendekatan analisis. Ada beberapa analisis pendekatan yang digunakan untuk memaksimalkan keuntungan, yaitu 1. Pendekatan totalitas. Pendekatan totalitas atau TC adalah sama dengan jumlah unit output yang terjual atau Q dikalikan dengan harga output per unit atau P, maka TR sama dengan P kali Q. Selanjutnya pendekatan marginal. Dalam pendekatan marginal, perhitungan laba dilakukan dengan membandingkan biaya marginal atau MC dan pendapatan marginal. Laba maksimum akan tercapai pada saat biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Kemudian yang ketiga ada pendekatan rata-rata. Dalam pendekatan ini, perhitungan laba per unit dilakukan dengan membandingkan antara biaya produksi rata-rata dengan harga jual output. Dari persamaan ini, perusahaan akan mencapai laba bila harga jual per unit output lebih tinggi dari biaya rata-rata. Jenis-jenis koperasi. Yang pertama, berdasarkan keuntungan pemerintah ada 2, yaitu koperasi unit desa atau KUD dan koperasi umum. Berdasarkan banyak jenis usaha, ada koperasi single purpose dan koperasi multi purpose. Berdasarkan jenis lapangan usaha, ada koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumsi, dan koperasi jasa. Berdasarkan jenis anggota, ada koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi didasarkan pada status anggota, ada koperasi pegawai negeri, koperasi petani, koperasi pedagang, koperasi nelayan, koperasi siswa, dan koperasi mahasiswa. Efisiensi koperasi yang terintegrasi. Pada pasal 14 UU nomor 25 tahun 1992 dijelaskan bahwa untuk keperluan pengembangan atau efisiensi usaha, suatu koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk koperasi baru. Pengurus koperasi harus mengupayakan agar koperasi yang dipimpinnya tumbuh dan berkembang dalam memenuhi kebutuhan anggotanya secara optimal. 2 jalur yang harus ditempuh untuk mencapai kondisi tersebut adalah melalui pembaruan-pembaruan struktural atau melalui perilaku orang-orang yang terlibat di dalamnya.
Oleh alasan itu, pengurus perlu menghayati struktur organisasi. Selain memiliki keterampilan dan mengendalikan sumber daya manusia, struktur organisasi yang tepat dan efisien mendorong tujuan organisasi menjadi mudah dicapai. Kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Kekuatan-kekuatan koperasi. A. Economies of scale atau adanya pembelian barang yang banyak. B. Bargaining position di pasar. Kekuatan dalam penawaran produk. C. Kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian. Uncertainty. Adanya internal market dan external market, resiko ditanggung bersama. Pemanfaatan interlinkage market dan transaction cost sebagai akibat self-control dan self-management. Anggota harus mempunyai sifat altruisme. Selanjutnya yaitu kelemahan-kelemahan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu A. Prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Ini akan melemahkan permodalan dalam jangka panjang. B. Prinsip kontrol secara demokratis. C. Prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota. D. Prinsip bunga yang terbatas atas modal. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh koperasi untuk memperkecil tingkat kelemahan yang ada yaitu 1. Koperasi dapat membatasi jumlah anggota asal. Pembatas itu tidak artifisial atau pembatasan yang dibuat-buat. Yang kedua, koperasi dapat memberikan preferensi tertentu terhadap jumlah modal yang dimasukkan oleh para anggota. Yang ketiga, bunga modal yang terbatas adalah bunga yang wajar, artinya bunga yang sama di pasar. Yang keempat, pemasukan modal pada koperasi merupakan jasa. Semakin besar modal yang dimasukkan, semakin besar jasanya. Koperasi dalam rantai tata niaga. Produsen adalah orang atau badan usaha yang memperhatikan produk tertentu, baik produk tersebut adalah hasil jual dari suatu rangkaian proses produksi maupun proses produk setengah jadi, yang memerlukan proses lanjutan untuk menghasilkan produk jual. Produsen bisa juga berfungsi sebagai konsumen karena ia menerima input dari pihak lain, misalnya sebuah pabrik atau perusahaan yang memproduksi tekstil atau pabrik tekstil menerima input dari perusahaan atau pedagang benang tenun yang diperlukan sebagai bahan baku. Konsumen adalah orang atau badan yang dalam kegiatannya menerima input dari pihak-pihak lain guna pemakaian sendiri atau diproses lebih lanjut untuk kepentingan pihak lain. Pedagang adalah orang atau badan yang menjadi mediator perantara dari produsen dan konsumen, tetapi juga bisa berfungsi sebagai perantara dari sesama konsumen atau sesama produsen. Meskipun rangkaian kerja produsen bisa merangkap tugas-tugas pedagang, perlu diperhitungkan apakah dengan organisasi yang begitu luas ia akan mampu dan sanggup melaksanakannya, dibandingkan apabila untuk menyerahkan tugas-tugas pedagang itu kepada relasinya. Dengan demikian, dia bisa berkonsentrasi pada urusan produksi saja yang banyak raganya, yaitu untuk inovasi, diversifikasi produk, penekanan biaya-biaya, pengepaan, dan seterusnya. Selanjutnya, sasaran integrasi vertikal melalui koperasi. Supriyono 1985. Integrasi vertikal merupakan salah satu strategi alternatif dalam masyarakat. Memperluas lingkup kegiatannya dengan melaksanakan integrasi ke belakang atau hulu backward atau ke depan hilir forward. Manfaat integrasi vertikal. Yang pertama, penghematan atau penekanan biaya dalam produksi. Kedua, penghematan atau penekanan biaya dalam penjualan. Yang ketiga, penghematan atau penekanan biaya dalam pembelian. Yang keempat, penghematan atau penekanan biaya transaksi untuk transaksi pasar. Kelima, pengendalian bersama dan bidang-bidang lainnya. Menurut Ima Suwandi,
1985, integrasi vertikal yang ada di Indonesia hanya dikenal 3 bentuk. A. Bentuk federasi, main federated. Yang B. Bentuk pemusatan, centralized. Yang C. Bentuk campuran. Sikap terhadap kebijakan harga koperasi. Koperasi harus membedakan harga untuk anggota dan non-anggota. Karena peran anggota sangat dominan, kebijakan harga yang berbeda ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Terutama di koperasi premier seperti petani dan pengrajin, harga jual kepada anggota sebaiknya lebih rendah sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dari produk koperasi. Hal ini tidak hanya memperlancar pemasaran tetapi juga meningkatkan kesejahteraan anggota di tingkat bawah. Kebijakan harga yang adil akan mendorong loyalitas anggota dan partisipasi aktif dalam koperasi. Selanjutnya, analisa efisien koperasi atau KUT susu, studi kasus pada 4 koperasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam rangka pengembangan usaha peternakan, khususnya sapi perah, koperasi atau KUT susu dituntut untuk dapat membina peternaknya dalam upaya meningkatkan jumlah dan mutu susu serta lebih memperhatikan kepentingan peternak, terutama dalam hal pemasaran hasil khusus. Untuk hal akhir ini diharapkan koperasi atau KUT dapat memperjuangkan kenaikan harga jual susu sekaligus mengupayakan peningkatannya efisiensinya sehingga bagian pendapatan pun harus meningkat. Kebijakan pemerintah dalam hal ini kebijakan rasio yang merupakan kebijakan harga dasar susu semakin memperkuat bargain position koperasi susu. Sebab dengan demikian pemasaran susu yang dikelola oleh koperasi lebih terjamin dengan harga yang relatif stabil dengan adanya kenaikan harga beli IPS rata-rata dari tahun ke tahun. Harga susu yang dibayar koperasi sekunder kepada koperasi dan dari koperasi kepada peternak akan meningkatkan pula, namun bagaimana kenaikan proporsi harga beli lanjut koperasi atau KUD tersebut ditelaah lebih lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.